Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayulia, mahasiswi HTN 2A dengan NIM 2011223 akan menjawab beberapa pertanyaan guna melengkapi tugas pendidikan kewarganegaraan, yaitu ujian akhir semester. Saya sudah menulis soalnya di lembar kertas ini dan akan saya jawab satu persatu. Mohon maaf jika ada sedikit berisik karena memang di luar banyak anak kecil, Pak. Mulai dari soal yang pertama. Satu, apa sih arti pentingnya pendidikan kewarganegaraan pada PTKIN dan tujuan kewarganegaraan? Pentingnya pendidikan kewarganegaraan di PTKIN agar para mahasiswa sadar dan tahu betul hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, dan juga menumbuhkan rasa toleransi, cinta damai, saling mengasihi, dan juga agar kita sebagai mahasiswa mampu berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik baik lokal, nasional maupun internasional. Nah, tujuan kewarganegaraannya sendiri itu agar memberikan wawasan kenegaraan kepada kita, juga menumbuhkan cinta tanah air, juga rasa kebanggaan pada diri kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih lagi kepada generasi muda seperti kita. Yang kedua, ius sanguinis. Ius sanguinis ini merupakan asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang dari darah keturunannya. Nah, ius soli terbatas ini juga merupakan asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahirnya, tempat kelahirannya. Nah, kalau ganda terbatas merupakan asas kewarganegaraan di mana menentukan kewarganegaraan itu bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang kenegaraannya di setiap negaranya. Asas tunggal, kalau asas tunggal ini merupakan asas kewarganegaraan di mana menentukan satu aja kewarganegaraan untuk setiap orang. Jadi setiap orang itu ditentukan satu kewarganegaraan. Nah, sebutkan jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi itu ada dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ini merupakan sistem pemerintahan di mana menganut sistem mengajak rakyat untuk menentukan pilihannya, keputusannya dalam memilih sebuah pemimpin. Misalnya Indonesia itu memiliki sistem pemilu di mana rakyatnya itu memilih sendiri pemimpin atau presiden dan wakil presidennya. Sedangkan demokrasi tidak langsung itu di mana pemerintahnya itu menganut sistem rakyat secara tidak langsung ikut serta, melainkan melalui media. Nah, medianya ini biasanya seperti misalnya contohnya di Indonesia itu ada DPR, DPRD, dan DPD. Nah, mereka yang menjadi wadah atau media sebagai suara rakyat di mana mengajukannya kembali ke kasasi atau ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang dimaksud dengan otonomi daerah dan jelaskan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah mengatur sendiri urusan rumah tangganya sesuai peraturan perundang-undangan. Yang dalam artian setiap daerah itu tentu memiliki peraturan sendiri dan memiliki kewenangan sendiri bagi rakyatnya sesuai dengan pemerintah atau pimpinan daerahnya masing-masing. Karena dalam arti sempit pula otonomi itu mandiri artinya, dan dalam arti luas itu berdaya atau memberdayakan. Dan artinya juga otonomi daerah itu kemandirian suatu daerah dalam membuat, merancang, memutuskan, dan melaksanakan suatu keputusan atau suatu undang-undang sesuai dengan peraturannya masing-masing di setiap daerahnya juga. Nah, terus yang B-nya itu berikan pendapat dan analisa saudara terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Menurut saya, dari saya alami sendiri, sepertinya ini masih kurang optimal karena masih banyak sekali terlihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik skala internal maupun skala eksternal. Justru dengan PPKM atau penyekatan
penyekatan gitu ya yang terjadi selama masa Jawa dan Bali ini justru membuat kemacetan di mana-mana dan membuat banyak sekali hal-hal berkerumun karena bingung ya penyekatan di mana-mana, terus juga WFH, ada juga beberapa perusahaan yang tidak bisa membawa pekerjaannya ke rumah gitu karena ada pembatasan di sektor esensial dan sektor kritikal. Tapi kan nggak semua pekerjaan itu bisa dibawa ke rumah gitu loh. Tapi kita sendiri sebagai masyarakat harus mengikuti pemerintah, tapi pemerintah sendiri kurang memberikan solusi atau kurang memberikan banyak sekali opsi-opsi untuk para masyarakatnya gitu loh, seperti bansos ya seperti itu. Tapi kita sebagai masyarakat dituntut untuk bisa mengikuti pemerintah, tapi pemerintah sendiri justru tidak memberikan hal yang sebanding dengan kita jika disuruh di rumah saja seperti di awal-awal COVID sebelumnya. Itu sih menurut pendapat saya masih kurang optimal karena tetap ada pelanggaran karena pada akhirnya semuanya tentang diri mereka sendiri, everybody for himself. Jadi itu pendapat saya mengenai PPKM darurat COVID Jawa dan Bali. Pertanyaan terakhir, sebutkan minimal 5 hal yang bisa saudara lakukan sebagai mahasiswa dalam rangka membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang pertama, kita bisa rajin berolahraga karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat juga. Jadi mungkin menurut saya itu bisa meningkatkan imun juga. Terus mengurangi aktivitas di luar rumah pastinya agar kita senantiasa terhindar dari COVID dan tertularlah dari orang lain. Terus juga semaksimal mungkin dalam keadaan normal ini kita harus mempunyai sendiri peralatan kayak sendok-sendok atau sedotan gitu. Kalau misalnya kita memang harus keluar rumah, membawa sendiri tuh peralatan-peralatan yang kayak gitu. Terus juga meminum vitamin, menjaga pola hidup sehat tentunya juga. Terus yang terbaru mengikuti anjuran pemerintah dengan divaksin. Itu juga sekarang lagi sangat ramai sekali divaksin ya. Itu juga bisa tuh ya mungkin sih tidak 100%, tapi kan setidaknya memberikan penangkal atau meminimalisir virus-virus yang akan hinggap di tubuh kita. Kalau menurut saya kayak gitu sih penanggulangan hal-hal atau yang bisa dilakukan saat masa COVID-19 ini. Mungkin segitu jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.